Selamat pagi pemirsa, bagi Indonesia, transportasi laut bukanlah sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak tergantikan. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas orang dan barang. Bahkan negeri ini pernah mencanangkan kebijakan tol laut. Tragedi kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II yang menelan korban jiwa kemudian meninggalkan luka mendalam, sekaligus mempertanyakan keseriusan negara dalam menjamin keselamatan transportasi laut. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema Laut Bukan Arena Kelalaian. Bersama saya Andromeda Arizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Andro. Bang Elman, kita sebelumnya menyampaikan turut berduka cita juga dan keprihatinan atas tragedi ini. Ini bukan kecelakaan laut yang pertama kali, juga cukup berdekatan. Bahkan di editorial Media Indonesia hari ini di tahun 2026 ini sudah beberapa kali begitu Bang. Dalam 7 bulan terakhir ada 4 kecelakaan. Pertanyaan besarnya Bang, apakah kita melihat ini adanya kelengahan pengecekan ataupun juga kejadian ini memang suatu peristiwa yang dapat dikatakan musibah atau seperti apa Bang? Ya, kalau musibah ya sepertinya kan alam ya, faktor alam, faktor cuaca dan sebagainya kan itu kan. Tapi kan kalau ini kan sebetulnya kan mestinya bisa dihindari kan. Andai kata misalnya semua prosedur ditempuh, katakanlah kelaikan kapal misalnya, kita kan belum tahu ini hasil KNKJ ini kan. Terus prosedur ketika memasukkan kendaraan, apakah betul-betul memenuhi standar, terus apakah benar-benar nggak ada barang yang berbahaya masuk dalam kapal itu kan. Mestinya kalau semua ini diturutin, mungkin kebakaran ini tidak terjadi. Sehingga memang kalau dari uraian ini, mungkin kita bisa menyatakan ya bahwa ini bukan tragedi, bukan musibah kan. Baik. Ini kelalaian, kita nggak bilang kesengajaan kan, kelalaian yang mestinya bisa dihindari itu. Jadi karena apalagi kan kalau kita lihat ya, KM Mutiara Sentosa ini kan 9 tahun yang lalu juga udah terbakar, yang KM Nusantara pertama kan itu kan, KM Mutiara Sentosa pertama kan, ya. Itu kebakaran 2017. Artinya kan pertanyaannya, apakah tidak ada evaluasi yang menyeluruh faktor penyebabnya, sehingga memang lalu muncul lagi kebakaran tahun 2019, namanya Santi Kirana. Muncul lagi kebakaran 2025 Barcelona 1. Baru sekarang ini hari Minggu kemarin Mutiara Sentosa 2. Artinya kalau dari seluruh kejadian kebakaran kapal ini mestinya kan harus ada evaluasi faktor A, B dan C. Dan itu yang mestinya harus dilaksanakan kan. Artinya faktor-faktor itu yang harus dihindari tidak terulang. Nah, pertanyaan kok terulang gitu. Oke, Bang Elman, pertanyaan selanjutnya, hal mana yang paling krusial Bang yang ingin kita sorot? Apakah ini ada kelalaian dari operatornya atau sistem keselamatan secara menyeluruh atau lemahnya penegakan aturan sehingga hal ini kembali terjadi, Bang? Ya, ini kan kembali kepada soal pengawasan kan. Kalau menurut pandangan kita, aturannya sudah lebih dari cukup. Tapi faktor pengawasan, katakanlah misalnya kapal itu tidak memenuhi syarat. Kalau pengawasnya strict ya, artinya kalau kapal tidak laik laut, tidak boleh berlayar. Baik. Di situ misalnya ada pengawas, ada sah bandar misalnya kan. Jadi berbagai pengawasan ini kalau dilaksanakan secara cermat, secara teliti, secara tegas, ya kita harus katakan bahwa kebakaran itu mestinya bisa terhindar gitu ya. Bisa terhindar. Baik, ini yang akan kita bahas juga Bang Elman. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema Laut Bukan Arena Kelalaian. Laut bukan arena kelalaian. Iya, ini mohon kepada memberikan pertolongan
Bagi Indonesia, transportasi laut bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak tergantikan. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas orang dan barang. Bahkan, negeri ini pernah mencanangkan kebijakan tol laut. Tragedi kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II yang menelan korban jiwa kembali meninggalkan luka mendalam, sekaligus mempertanyakan keseriusan negara dalam menjamin keselamatan transportasi laut. Fakta memilukan itu semestinya tidak pernah terjadi di negara kepulauan yang menjadikan laut sebagai urat nadi mobilitas. Polresta Sumeneb, Jawa Timur menyebut KMP Mutiara Sentosa II mengangkut total 271 orang berdasarkan manifest resmi. Rinciannya terdiri dari 232 penumpang, 26 anak buah kapal ABK, dan 13 ABK tambahan. Kapal juga mengangkut 181 kendaraan terdiri atas 15 sepeda motor, 25 mobil kecil, 6 truk sedang, 103 truk besar, 31 truk tronton, serta 1 alat berat. Hingga laporan terbaru, Kantor SAR Surabaya mencatat insiden tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 225 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 41 orang lainnya masih dalam pencarian. Fakta bahwa dalam 7 bulan terakhir, sedikitnya 4 kecelakaan kapal terjadi secara beruntun, mestinya menjadi alarm keras bahwa sistem keselamatan pelayaran nasional masih menyimpan begitu banyak celah yang belum juga diperbaiki. Penyebabnya pun nyaris sama, mulai dari dugaan kelalaian dalam aspek keselamatan, lemahnya pengawasan, hingga persoalan kelayakan kapal yang patut dipertanyakan. Dan sayangnya, setiap tragedi selalu direspons dengan pola yang sama pula. Evakuasi, pembentukan tim investigasi, lalu perlahan menghilang dari perhatian publik tanpa perubahan mendasar pada tata kelola pelayaran dan sistem mitigasi kecelakaan laut. Kalau penumpang adalah moda transportasi publik yang mengangkut ratusan nyawa dalam satu perjalanan, mestinya tidak boleh ada satupun kompromi terhadap aturan yang menyangkut keselamatan perjalanannya. Sebenarnya pada 9 tahun silam, Mutiara Sentosa I yang juga merupakan milik PT Atosim Lampung Pelayaran ALP pernah terbakar pada 2017. Artinya, selama 9 tahun itu pula upaya pembenahan tata kelola keselamatan pelayaran seolah berjalan di tempat. Disinilah urgensi audit total terhadap seluruh armada kapal penumpang menjadi tidak bisa ditawar lagi. Kementerian Perhubungan bersama seluruh otoritas pelabuhan harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelayakan kapal yang masih beroperasi. Selain itu, tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran kapasitas penumpang maupun pengabaian standar keselamatan. Penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera bagi seluruh pelaku usaha pelayaran. Aspek lain yang tak kalah memprihatinkan ialah lambannya respons penyelamatan. Dalam tragedi Mutiara Sentosa II, bantuan datang ketika asap sudah semakin gelap dan para penumpang terjebak dalam kepanikan di atas geladak. Keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencegah kecelakaan, tetapi juga oleh kecepatan menyelamatkan korban ketika musibah terjadi. Musibah Mutiara Sentosa II harus menjadi titik balik untuk membangun budaya keselamatan pelayaran yang sesungguhnya. Hasil investigasi dan temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, pengawasan yang lebih ketat dalam sektor pelayaran agar tak muncul lagi tragedi demi tragedi yang disebabkan oleh moda transportasi. Usai jeda Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan informasi dan diskusi kita di pagi hari ini. Namun kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Ada Ibu Lia di Makassar. Selamat pagi, Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, silakan dengan pendapat Anda. Kalau kita sudah melihat, sudah beberapa kali terjadi adanya peristiwa seperti ini. Apa yang bisa Ibu sampaikan dan pendapat untuk memperbaiki agar kejadian serupa tidak terjadi lagi? Silakan Ibu Lia. Kalau kita lihat ini Pak ya, baru-baru ini Pak ya, yang terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, itu KM Nur Saksa ya. Ini, manifest itu kalau tidak salah hanya lebih 50. Kenyataan di lapangan adalah 70 lebih penumpang. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah lemah pengawasan semuanya ya. Baik yang terjadi di Selayar, yang terjadi baru-baru ini, itu adalah intinya lemah pengawasan. Karena bisa-bisa terjadi seperti itu ya, dengan banyaknya korban yang terjadi di sini. Nanti semua terjadi baru semua pada kebakaran jenggot. Inilah sedikit ya daripada pejabat-pejabat kita itu. Sebelum terjadi itu mereka itu santai-santai, nanti ketika terjadi baru semua pada kebakaran jenggot. Nah inilah yang, ini juga baru-baru ini Pak ya, ada KMP masih di Selayar ini Pak ya, KMP Balibo. Sudah berapa kali mengalami kerusakan dan terjadi, dan ini tapi baru-baru ini sudah bupatinya itu sudah tidak mengoperasikan lagi, tapi sekarang ada lagi berita mau dioperasikan kembali. Inilah barangkali perlu pengawasan ini ya. Ketika sudah sering terjadi kemudian mau dioperasikan lagi, maka inilah fungsi daripada pengawas ya, pengawasan yang bagus ya, bagaimana apakah mereka itu betul-betul mengawasi sesuai dengan aturan ataukah mereka itu hanya mengawasi begitu saja ya, santai saja. Begitu nanti kejadian lagi baru semua pada kebakaran jenggot. Itu barangkali Pak ya, mudah-mudahan ke depan ini pembelajaran untuk para pengambil kebijakan, mudah-mudahan betul-betul mengawasi apa yang ada terjadi sekarang ini sebagai pembelajaran ke depan untuk menghindari atau meminimalisir kejadian-kejadian yang serupa. Baik Ibu Lia, terima kasih Ibu Lia atas pendapat Anda. Bang Yaman, seperti yang disampaikan Ibu Lia juga bahwa lemahnya pengawasan, dan tadi juga ada kalimat yang cukup menarik juga, kebakaran jenggot begitu Bang. Kalau kita melihat setelah adanya peristiwa ini, pemerintah seolah baru berbenah, baru buru-buru meningkatkan pengawasan. Apakah ini juga benar-benar terjadi di armada transportasi laut kita Bang? Ya kan tadi kita sebutkan ada 4 kejadian besar ya. Tapi ternyata setelah kita cari data yang lebih detail lagi, sejak tahun 2020 sampai 2026 ini ada 20 peristiwa kapal terbakar. 20. Jadi itu yang kita katakan. Tadi kan Ibu Lia kan katakan kan setiap ada kebakaran, istilahnya kebakaran jenggot. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kasus kebakaran itu tidak dilakukan evaluasi? Kan mestinya kan satu kapal terbakar harus dilakukan evaluasi yang sangat komprehensif. Faktor apa penyebabnya? Dan itulah sebetulnya ketika KNKT melakukan katakanlah penelitian, pengecekan, kita nggak tahu sebetulnya hasilnya KNKT itu apa. Kita yakin pasti KNKT sudah memberikan evaluasi dan memberikan saran. Pertanyaannya, apakah evaluasi dan saran dari KNKT itu dilaksanakan atau tidak? Dan di sini itu domain daripada Kementerian Perhubungan kan gitu kan. Jadi kalau pandangan kita, mestinya kan waktu KM Mutiara pertama terbakar, sebetulnya di situ sudah dapat disimpulkan faktornya ini, supaya tidak terjadi lagi, mana ini harus dilakukan. Dan mestinya kan tidak perlu terjadi lagi kebakaran berikutnya. Ini kalau kita lihat ini kan tahun 2020 sampai 2026 ini 20 kasus. 18% dari musibah yang terjadi terhadap kapal laut gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari peristiwa ini harus ada yang bertanggung jawab Bang? Ini yang akan kita bahas juga Bang di usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita berada di penghujung diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi Bang Yaman, pertanyaan tadi sebelumnya, siapa Bang yang harusnya bertanggung jawab Bang atas tragedi ini Bang? Ya, kalau kita ditanya siapa bertanggung jawab, ya Kementerian Perhubungan lah. Ya Menteri Perhubungan bertanggung jawab. Kan itu kan tupoksi mereka kan.
Nah, pertanyaannya kan bagaimana bentuk tanggung jawabnya, kan begitu kan. Nah, salah satu bentuk tanggung jawabnya ke depan tidak boleh lagi ada kasus kebakaran kapal di laut ini kan gitu kan, nggak boleh. Intinya enggak, karena kan laut itu kan sangat berisiko kan, berisikonya sangat besar. Maka sedikit pun nggak boleh ada celah kelalaian di situ. Apakah ini menjadi arti terus ada perbaikan dalam sistem dan juga SOP dalam proses keberangkatan kapal, Bang? Kalau menurut pandangan kita, sistem dan regulatornya udah cukup. Oke. Hanya pengawasannya dan pelaksanaannya. Pengawasannya gitu. Jadi nggak boleh ada misalnya katakanlah memberikan kemudahan. Tidak boleh. Untuk kapal laut tidak boleh ada kemudahan. Sedikit pun nggak boleh. Jadi katakanlah barang ini nggak boleh masuk. Kapal ini tidak laik laut, tidak boleh berlayar. Di sini ada peran sah bandar dan pengawas. Jadi kalau itu mereka lakukan secara ketat, mestinya tidak akan terulang. Tapi kalau ini hanya seperti yang dikatakan Ibu Lia tadi, hanya kebakaran jenggot pada saat kejadian. Hanya awal-awal saja begitu, Bang? Setelah heboh, habis itu lupa, maka jangan kaget. Mungkin jangan-jangan seminggu lagi, sebulan lagi akan terjadi kebakaran yang sama. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah untuk biar tidak lupa ini, apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang? Apakah memang harus ada yang menyerukan begitu dari anggota Dewan begitu, atau dari NGO, atau seperti apa, Bang? Ya, mestinya DPR juga Komisi 5 kan melakukan pengawasan kan. Pengawasan dari DPR. Baik. Dan pemerintah harus ketat gitu. Jadi ini mestinya kebakaran yang terakhir. Menjadi kebakaran yang terakhir ya. Tapi Bang, menarik sekali Bang, di editorial pagi ini kalau kita lihat di paragraf terakhir, musibah Mutiara Sentosa II harus menjadi titik balik untuk membangun budaya keselamatan pelayaran. Jadi membangun budaya yang seperti apa, Bang, yang dimaksudkan di sini? Ya, soal budaya itu kan nanti itu kan tinggal pelaksanaan. Tapi yang penting sekarang diaudit semua kapal-kapal laut ini. Audit. Ya barang, ya orang sama-sama diaudit. Dan hasil audit itu diumumkan. Kapal-kapal mana yang masih boleh, kapal-kapal mana yang harus masuk dok, kapal-kapal mana yang boleh berlayar. Dan nggak boleh ada toleransi kemudahan di situ. Baik, tidak boleh toleransi dan tidak kemudahan. Dan terakhir yang saya katakan, dalam kasus ini harus ada yang dipidana. Terserah nanti hasil keputusan pengusutan polisi. Harus ada yang terkena pidana supaya ada efek jerak. Dan juga pertanggungjawaban ya. Baik, terima kasih Bang Yaman telah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, musibah Mutiara Sentosa II harus menjadi titik balik untuk membangun budaya keselamatan pelayaran yang sesungguhnya. Pengawasan yang lebih ketat dalam sektor pelayaran agar tak muncul lagi tragedi demi tragedi yang disebabkan oleh moda transportasi. Pemirsa, adalah Editorial Media Indonesia. Wakil Gubernur Petugas saya Robert Ariza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.